Audio novel sastra dan seni bela diri ke-227. Pagoda emas pancer. Kekuatan pedang itu menggetarkan saraf penglihatan beberapa orang. Cahaya pedang biru-biru dan putih perak itu bagaikan seberkas cahaya terang, menusuk dada Yang San tanpa ampun. Energi pedang menembus badan dan menghancurkan organ dalam lawan. Wajah Yang San dipenuhi kengerian, kakinya tertekuk, dan dia berlutut lemah di tanah. "Kamu..." Bibir Yang San sedikit bergetar, dan dia menatap Xiao Nunu dengan mata penuh ketakutan dan keterkejutan. Tai Sang." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, energi pedang yang tersisa di badannya meledak. Bang! Bersamaan dengan gumpalan kabut darah, vitalitas dalam badan Yang San pun menghilang, lalu dia jatuh tertelungkup ke tanah. Pedang ini tidak hanya menembus badan Yang San. Tampaknya hal itu juga menusuk hati orang lain. An Seng, Liu Qingzi dan Li Shou tercengang. Yang San dari Sekte Sensing yang baru saja bertarung 1 lawan 3, langsung dibunuh oleh Xiao Nunu hanya dengan 1 pedang. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Suara An Seng bergetar. Dia baru saja mengutuk Xiao Nunu karena lebih bodoh dari Xiu Mingming. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu membunuh semua orang dari Sekte Sensing. Apa yang sedang terjadi? Xiu menghela napas lega karena alasan yang tidak diketahui. Dia jatuh ke tanah dan melambai ke arah pihak lain. Pasti kamu yang membunuh orang." An Seng, Liu Qingzi menatap Xiu Mingming dengan tatapan bingung. Apa maksud pihak lain dengan ini? Bukankah dia orang baru yang baru datang bulan lalu? Pada saat ini, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di telapak tangannya. Lalu, dia melangkah maju perlahan-lahan. Lalu keluarkan beberapa kantong penyimpanan. Swiss. Dengan lambaian tangannya, beberapa kantong penyimpanan terbang ke udara, dan kemudian kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari kantong penyimpanan tersebut. Batu-batu abadi di aula terlepas dari gravitasi dan terbang ke dalam kantong penyimpanan. An Seng, Liu Qingzi dan Li Shou hanya berani menonton dari pinggir lapangan, tidak ada yang berani berbicara. 5 atau 6 miliar batu abadi tersapu seperti angin dan awan, dan dalam waktu kurang dari sesaat, semuanya jatuh ke saku Xiao Nunu. Klik, 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 beberapa kantong penyimpanan jatuh dengan mantap ke tangan Xiao Nunu. Setelah mengambilnya dengan santai, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Melihat sarang di bawah tanah tanpa satu telur pun tersisa, beberapa orang tiba-tiba menjadi cemas. An Seng dan Liu Qingzi saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Tampaknya, Nan Xiao, ini tidak peduli dengan mereka. Li Shou dari Paviliun Tianwu buru-buru bertanya, "Tidak bisakah kau meninggalkan beberapa untuk kami?" Mereka telah bertarung begitu lama di Giant Centipede Ridge dan hampir kehilangan nyawa mereka sekarang. Namun, semua batu abadi jatuh ke tangan Xiao Nunu sendirian, dan dia mengalami keruntuhan mental. Xiao Nunu berhenti. Dia berbalik dan berkata, "Oh, aku hampir melupakanmu." Li Shou sangat gembira. Tepat saat dia mengira Xiao Nunu akan berubah pikiran, pihak lain malah mengulurkan tangan kanannya ke arah Li Shou. "Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, tidak berlebihan jika aku meminta imbalan, kan? Apa katamu?" Mata Li Shou membelalak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, "Ya, hadiah. Jika aku tidak muncul tepat waktu, kalian pasti sudah mati sekarang." Li Shou sangat marah hingga badannya gemetar, tetapi dia tidak berani marah karena kekuatan Xiao Nunu. "Berapa yang kau inginkan?" 500 juta. 500 juta. Li Shou gemetar lebih hebat lagi. Xiao Nunu tampak tenang dan berkata, 500 juta adalah tawaran yang bagus. Bukankah hidupmu bernilai 500 juta? Li Shou tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Jika dia tahu lebih awal, dia akan membiarkan Xiao Nunu pergi. Mengapa dia berteriak pada orang lain? "Aku tidak punya 500 juta. Aku hanya punya 100 juta batu peri." Jelas sekali bahwa Li Shou sama sekali tidak mau membayar uang ini. Dia datang ke sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk memeras orang lain. Namun Xiao Nunu tidak mempercayainya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak, kan? Kurasa senjatamu cukup bagus, gunakan itu untuk melunasi utangmu dulu." Setelah itu, Xiao Nunu meraih udara dengan kelima jarinya.
Sebuah kekuatan hisap meledak, dan bola besi hitam yang tidak jauh dari Li Shou segera terbang ke tangan Xiao Nunu. Li Shou sangat marah. Kembalikan padaku. Li Shou segera bangkit dari tanah dan bergegas menuju Xiao Nunu. Kau tahu, bola besi ini adalah senjata peri yang terbuat dari besi ilahi 10.000 tahun, dan sangat cocok untukmu. Nilainya mendekati 1 miliar batu abadi. Bagaimana itu bisa digadaikan kepada Xiao Nunu? Selama bola itu ada di tanganku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memberikannya kepada. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata, kamu, Xiao Nunu menamparnya dengan punggung tangannya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang dahsyat menghantam Li Shou dengan keras. Yang terakhir sudah terluka parah, bagaimana dia bisa menahan serangan Xiao Nunu? Kekuatan telapak tangan guntur dan kilat meledak, dan Li Shou langsung terbang keluar. Bang! Dia menghantam dinding batu tebal itu dengan keras. Lalu memuentehkan darah, jatuh ke tanah dan pingsan. Omong kosong. Xiao Nunu dengan santai memasukkan bola besi yang terbuat dari besi dewa berusia 10.000 tahun ke dalam kantong penyimpanan, tidak peduli dengan hidup atau mati Li Shou. Kemudian, Xiao Nunu berbalik ke samping dan menatap An Seng dan Liu Qingzi. Dan kalian berdua. Keduanya terkejut. An Seng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kita juga harus memberikannya. Mata Xiao Nunu tampak tenang, apalagi. Hidupmu bukanlah hidup. An Seng menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, membuat suara berderit. Namun, dengan contoh Li Shou sebelumnya, An Seng tidak berani berbicara. Wajah Liu Qingzi pucat, dan dia berkata, tapi kita semua dari Akademi Tiandao, dan kita memiliki hubungan sekolah yang sama. Baiklah. Xiao Nunu melirik Xiu Mingming di belakangnya. Secara logika, sudah sampai pada titik ini. Xiao Nunu dapat menyingkirkan identitas Nan Xiao, tetapi Xiu Mingming akan dicap sebagai pengkhianat. Lagi pula, pihak lainlah yang membawa Xiao Nunu ke sini. Meskipun Xiu Mingming yang memprovokasi saya terlebih dahulu, tanpa bimbingannya, saya tidak akan mendapatkan banyak hal seperti ini hari ini. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu memutuskan untuk menutupi kebohongan itu demi Xiu Mingming dan tidak menyeretnya ke dalam air untuk sementara waktu. Mengingat kalian semua dari Akademi Tiandao, aku akan memberimu diskon 200 juta per orang. Apakah itu cukup bagus? Xiao Nunu melanjutkan. Jika kamu bahkan tidak bisa memberikan 200 juta, maka lakukan saja seperti kakak senior Li Shou dari Paviliun Tianwu dan gunakan sesuatu sebagai jaminan. An Seng dan Liu Qingzi benar-benar kehilangan kesabaran. Pihak lainnya sungguh kejam. Liu Qingzi menggertakkan giginya dan berkata, kamu sudah mengambil 50 atau 6 miliar batu peri, mengapa kamu masih memikirkan beberapa hal ini? Xiao Nunu menjawab, siapa yang keberatan memiliki banyak uang? Selain itu, kami memiliki banyak jenius dan orang kuat di Akademi Tiandao, jadi semakin banyak sumber daya semakin baik. Liu Qingzi menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya. Aku akan memberikannya padamu. Melihat Liu Qingzi telah menyerah, An Seng tidak punya pilihan selain menyerahkan batu abadi yang dibutuhkan Xiao Nunu. Sebanyak 400 juta batu abadi masuk ke akunnya, dan Xiao Nunu segera merasakan apa artinya sangat bahagia. Terima kasih kalian berdua. Saat kita kembali ke Akademi Tiandao, jangan mengeluh kepada para tetua di Akademi. Xiao Nunu sudah cukup bertindak. Kali ini, mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai Akademi Tiandao. Setelah mengambil batu abadi dari kedua orang ini, Xiao Nunu mendatangi Yang Zan di gerbang Sensing. Yang Zan sudah lebih mematikan dari lebih mematikan. Dia tergeletak di tanah, darah berceceran di mana-mana. Xiao Nunu menarik tas penyimpanan dari badan Yang Zan dan memindainya. Dengan indera spiritualnya, ada sekitar 700 hingga 800 juta batu peri di dalam tas penyimpanan, serta beberapa jimat peri, senjata ajaib, dan barang-barang lainnya. Tetap saja, kakak senior dari gerbang Sensing ini yang punya uang. Sedikit sindiran terpancar di mata Xiao Nunu. Dia telah meraup 2 keuntungan dari sekte Sensing. Kemudian, Xiao Nunu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di badan Yang Zan. Swiss. Kemudian, Xiao Nunu benar-benar mengeluarkan bola cahaya perak lainnya dari badan Yang Zan.
Cahaya perak itu berputar-putar seperti galaksi kecil, dan di dalam cahaya perak itu ada sebuah jam kuno yang kecil dan indah. Pola 7 bintang muncul pada jam kecil itu, yang terlihat sangat cantik. Anseng, Liu Qingzi secara alami mengenali benda ini. Itu jam bintang 7. Bisik Liu Qingzi. Anseng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berpikir, apakah Nan Xiao akan mengambil ini juga? Apakah dia takut orang-orang dari Sekte Sensing tidak tahu bahwa dialah yang membunuh Yang San? Xiao Nunu memperhatikan lonceng 7 bintang dengan saksama dan merasa bahwa senjata ajaib ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Xiao Nunu tidak akan mengabaikan hal-hal baik seperti itu. Seketika, Xiao Nunu mengambil lonceng bintang 7 dan tas penyimpanan Yang San. Mahtei rasa. Anseng, Liu Qingzi mahtei rasa. Xiao Nunu menghasilkan banyak uang. Pertama, ada 100 juta batu abadi kelas atas yang senilai dengan 10 miliar batu abadi biasa, lalu ada, mutiara iblis raciun ilahi, yang belum diselesaikan oleh kelabang ilahi berkaki 1000, dan sekarang ada hampir 6 miliar batu abadi biasa, ditambah dengan yang telah diperolehnya sekarang. Xiao Nunu telah memperoleh hampir 20 miliar batu abadi saja. 20 miliar, apa artinya? Saya khawatir bahkan jika Xiao Nunu tetap berada di jalan abadi selama 100 tahun, dia mungkin tidak akan dapat mengumpulkan kurang dari 20 miliar batu abadi. Xiao Nunu baru saja tiba dan dia sudah merasakan kebaikan negeri dongeng 9 provinsi. Sumber daya di negeri dongeng Jiushu sangatlah melimpah. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Meskipun orang lain dari Paviliun Tianwu, Akademi Tiandao, dan Gerbang Sensing masih memiliki beberapa batu abadi, Xiao Nunu benar-benar tidak peduli dengan hal-hal kecil itu. Melihat punggung Xiao Nunu yang anggun saat dia pergi, Anseng dan Liu Qingzi sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Kutu kupret. Nan Xiao kutu kupret ini, aku pasti akan melepaskannya saat kita kembali ke Akademi Tiandao. Anseng mengumpat sambil menggertakkan giginya. Liu Qingzi tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Bukan saja kerja kerasnya sia-sia, tetapi dia bahkan kehilangan 200 juta batu abadi. Dia merasa sangat sedih. Tetapi apa yang dapat saya lakukan bahkan jika saya kembali ke Akademi Tiandao? Bahkan seorang guru seperti Yang Zan dibunuh oleh Nan Xiao dengan satu pedang. Apa yang bisa mereka berdua lakukan padanya? Ini salah kita karena kita begitu buta. Dia hanya berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau dari awal hingga akhir. Dia mengambil 6 miliar batu abadi, merampok bola besi Li Shou dari Paviliun Tianwu, memaksa Anseng dan Liu Qingzi untuk menyerahkan 400 juta batu abadi, dan akhirnya mengambil semua harta dari Yang Zan dari Sekte Sensing. Xiao Nunu menuai banyak pahala dan meninggalkan sarang bawah tanah ini dengan sangat puas. Kali ini, Xiao Nunu mengambil semua keuntungan sendirian. Xiao Nunu kini memiliki hampir 20 miliar batu abadi, dan sekadar memikirkannya saja membuatnya merasa bahagia. Tunggu aku. Pada saat ini, suara yang dikenalnya datang dari belakang. Xiao Nunu berbalik dan menatap orang yang datang. Pihak lainnya adalah Xiu Mingming. Kakinya terluka dan dia berjalan pincang. Kakak, apakah kamu sudah tidak peduli padaku? Kata Xiu Mingming. Xiao Nunu mensibir, kita bersaudara. Kau datang ke sini karena aku mengancammu. Xiu Mingming sama sekali tidak malu, baru saja, aku ditaklukkan oleh pedangmu yang luar biasa. Jika kau tidak menyerah, aku bersedia menjadi adikmu. Tidak, terima kasih. Xiao Nunu langsung menyela. Xiu Mingming melanjutkan, apakah kamu tidak berencana untuk bergabung dengan Akademi Tiandao? Kapan aku bilang aku ingin bergabung dengan Akademi Tiandao? Lalu bagaimana jika si kutu kupret Anseng dan gadis Liu Qingzi itu membuat masalah bagiku? Kata Xiu Mingming dengan khawatir. Pada saat ini, Anseng dan Liu Qingzi ketakutan oleh Xiao Nunu, tetapi ketika mereka kembali ke Akademi Tiandao, mereka menemukan bahwa tidak ada orang seperti Nan Xiao di akademi tersebut. Ditambah lagi, Xiao Nunu baru saja memajang Taisang Feng Hua di dalamnya. Tidak akan lama sebelum mereka mengetahui bahwa Nan Xiao dan Xiao Nunu adalah orang yang sama. Pada saat itu, Xiu Mingming pasti akan dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi selama Xiao Nunu bersedia bergabung dengan Akademi Tiandao, itu akan sempurna. Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan dan berbalik. Cari jalan keluar sendiri. Ya dewa,
Xiu Mingming ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Cari jalan keluar sendiri. Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Mungkinkah dia dipaksa oleh Xiao Nunu? Atau dia ditipu oleh Xiao Nunu? Bisakah ini dikelabui? Hei, bisakah kau setidaknya memberiku penawarnya? Teriak Xiu Mingming. Xiao Nunu tidak menoleh ke belakang, tetapi mengangkat tangannya dan melemparkan tas penyimpanan ke belakangnya. Xiu Mingming dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Apa ini? Bagian untukmu. Bagian. Xiu Mingming sedikit bingung. Dia mengirimkan kesadaran spiritualnya ke dalam tas penyimpanan dan melihat sekitar 500 juta hingga 600 juta batu peri di dalamnya. Mata Xiu Mingming berbinar, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, pelit sekali, mereka hanya memberiku sedikit ini. Kemudian dia berubah pikiran dan berpikir bahwa sebenarnya cukup bagus untuk memiliki ini. Lagi pula, orang lain di dalamnya bahkan tidak punya rambut. Tunggu, di mana penawarnya? Kenapa hanya ada batu peri? Xiu Mingming berteriak ke depan, penawarnya tidak diberikan kepadaku. Suara Xiao Nunu terdengar, aku tidak diraciuni, penawar apa yang perlu kuminum? Tidak diraciuni. Xiu Mingming tertegun sejenak. Ia berpikir sejenak dan memeriksa kondisinya sendiri. Ia menemukan bahwa energi spiritual dalam badannya mengalir dengan lancar. Tidak hanya tidak ada rasa tidak nyaman, tetapi kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Xiu Mingming tampak terkejut. Dia segera menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Xiao Nunu. Apa yang diberikan pihak lain kepadanya sama sekali bukan racun. Malah, pil itu memiliki efek tertentu dalam memperkuat fondasinya. Ups! Xiu Mingming menepuk kepalanya dan tiba-tiba merasa bodoh. Lagi pula, dia adalah murid Akademi Tiandao, tetapi dia dibodohi oleh pria yang baru saja datang dari alam bawah. Melihat punggung Xiao Nunu yang menghilang di depan, Xiu Mingming tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Orang yang cakap seperti itu pasti akan berkembang pesat di alam abadi 9 provinsi. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu meninggalkan sarang bawah tanah dan kembali ke Giant Centipede. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah bangkai besar kelabang kaki 1000. Sebagai makhluk peri di tahap akhir negeri peri sejati, makhluk lipan ilahi berkaki 1000 sangat berdampak secara visual. Meskipun kepalanya tertusuk, badannya masih cukup mengejutkan. Bawa makhluk ini juga. Suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah makhluk ini dijual untuk mendapatkan uang? Dewa Pedang ekor 9 sedikit geli, kamu memiliki aset hampir 20 miliar, dan kamu masih berpikir untuk menjualnya demi uang. Xiao Nunu tersenyum. Dewa Pedang berekor 9 melanjutkan, makhluk binatang abadi itu juga sangat berharga. Seluruh badannya penuh dengan harta karun. Namun, tujuan menginginkannya bukanlah untuk menukarnya dengan batu abadi, tetapi aku berencana menggunakan makhluk ini untuk membantumu memurnikan mutiara iblis racun ilahi. Mata Xiao Nunu berbinar, jadi begitu. Seketika, Xiao Nunu berjalan ke arah makhluk kelabang ilahi berkaki 1000. Badan sebesar itu tidak dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Namun, Xiao Nunu memiliki banyak alat peraga dan senjata ajaib. Kemudian, Xiao Nunu memanggil Lian Tianding dengan satu tangan. Bas! Kuali Lian Tian tergantung di telapak tangan, dan rune misterius mengalir di badan kuali. Xiao Nunu mengangkat pergelangan tangannya, dan Lian Tianding segera terbang tinggi ke langit, dengan mulutnya menghadap ke bawah dan membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, Lian Tianding menjadi sebesar gunung. Percikan! Sejumlah besar air sejati tak berwujud mengalir keluar dari dalam. Air sejati tak berwujud itu seperti aliran naga, mengalir lurus ke bawah dan melilit badan kelabang ilahi berkaki 1000 dengan erat. Saat badan kelabang berkaki 1000 berangsur-angsur meninggalkan tanah, kuali Lian Tian melepaskan daya isap yang kuat. Swiss! Tak lama kemudian, lipan ilahi berkaki 1000 pun dimasukkan ke dalam kuali. Kemudian, Lian Tianding kembali berukuran sebesar kepalan tangan dan kembali ke tangan Xiao Nunu. Meskipun Lian Tianding dapat memurnikan banyak zat spiritual di dunia, Xiao Nunu adalah tuannya dan dapat mengendalikan pengaruh Lian Tianding pada makhluk kelabang ilahi berkaki 1000. Terlebih lagi, kelabang ilahi berkaki 1000 adalah binatang abadi yang sangat kuat.
Tidak mungkin bagi kuali Liantian untuk memurnikannya menjadi Yuan Dingqi murni dalam waktu singkat. Segera setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Giant Centipede. Keesokan paginya, Xiao Nunu kembali ke tempat di mana dia menangkap Xiu Mingming sebelumnya. Karena Dark Sky Phoenix terluka, Xiao Nunu memerintahkan Snow Qilin untuk mengawasi pihak lain. Tetapi saat Xiao Nunu kembali, dia tidak menemukan jejak Dark Sky Phoenix. Hilang. Xiao Nunu sedikit terkejut. Namun kemudian, sesosok badan berwarna putih melompat keluar dari hutan di depan. Kau kembali. Snow Qilin memiringkan kepalanya dan menatap ke arah pihak lain. Ada apa? Tanya Xiao Nunu. Qilin salju merentangkan kedua kakinya dan berkata, orang itu terbentur otaknya dan kabur. Xiao Nunu penuh dengan tanda tanya. Apa maksudmu? Itulah yang kumaksud. Tidak lama setelah kau pergi, orang itu terbangun, lalu terbang ke langit sendirian. Aku tidak bisa menghentikannya. Kemana perginya? Aku tidak tahu, tapi setidaknya dia menyuruhku menunggumu di sini dan dia akan segera kembali. Mendengar ini, Xiao Nunu semakin bingung. Apa yang dilakukan Dark Sky Phoenix ini? Dia terus mengomel ingin membawaku ke alam Phoenix, tapi dia tidak menyangka kalau aku akan pergi lebih dulu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Xiao Nunu. Snow Qilin mengangkat bahu dan berkata, tidak ada. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Xiao Nunu tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Dark Sky Phoenix, jadi dia hanya mencari tempat untuk duduk. Dan penantian ini berlangsung dari pagi hingga sore. Matahari terbenam di sebelah barat, dan matahari terbenam yang menyala-nyala mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Xiao Nunu berdiri dari sebuah batu biru. Snow Qilin yang tidak jauh dari sana bertanya, apakah kau akan pergi? Ya, Xiao Nunu mengangguk, mari kita cari tempat tinggal dulu. Aku akan pergi ke alam Phoenix sendiri nanti. Dalam benak Xiao Nunu, hal terpenting adalah pergi ke jurang iblis bulu ular. Yang kedua adalah alam Phoenix. Karena Dark Sky Phoenix menghilang pada saat kritis ini, Xiao Nunu tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, tepat saat Xiao Nunu hendak pergi, tiba-tiba menangis. Sebuah suara gemuruh yang keras dan panjang menembus langit dan bergema di seluruh pegunungan dan hutan di segala arah. Xiao Nunu dan Bai Sue Qilin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah langit utara, hanya melihat sejumlah besar bayangan hitam muncul di kehampaan. Bayangan-bayangan hitam itu ternyata adalah sejumlah burung dewa yang memiliki kekuatan untuk menelan dunia. Kekuatan mereka makin bertambah kuat dan kemanapun mereka pergi, semua binatang bersujud. Dark Phoenix ada di antara mereka. Duar, burung dewa itu terbang di atas dunia dengan kekuatannya. Melihat banyaknya burung raksasa yang menyerang dan menutupi langit, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Nunu. Snow Qilin juga berkata dengan serius, sepertinya orang-orang dari alam Phoenix ada di sini. Dilihat dari jauh, formasi mereka sangat kuat, dan di kepala ada seekor burung Phoenix yang bersinar dengan 7 warna. Lebar sayap burung Phoenix itu luar biasa, lebih dari 1000 kaki. Sebenarnya ada seseorang yang berdiri di punggungnya. Lelaki itu tampak berusia 30-an, mengenakan baju besi api kaca merah, dengan pedang pelangi suci tergantung di pinggangnya, dan aura kekuasaan melonjak di antara alisnya. Di belakang pria itu, ada selusin penjaga dengan sikap yang luar biasa. Mereka mengikuti di belakang burung Phoenix 7 warna, berbaris dalam 2 tim, berpakaian rapi dan bermata tajam. Bai Sue Qilin dan Xiao Nunu saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Adegan sebesar itu, apa yang akan mereka lakukan? Tanya Snow Qilin. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Menangislah. Pada saat ini, teriakan panjang yang familiar terdengar, dan sayap Dark Sky Phoenix bergetar, dan menukik turun seperti sinar cahaya hitam. Whoosh! Dark Sky Phoenix mendarat di tanah, menciptakan pusaran angin kencang. Snow Qilin menunjuk ke arah pasukan besar di belakang dan berkata, apakah kalian membawa semua ini? Dark Sky Phoenix menjawab, ya, orang-orang dari alam Phoenix telah tiba di Provinsi Zulu beberapa hari yang lalu, dan aku baru merasakannya kemarin. Begitu dia selesai berbicara, tim besar itu telah tiba. Saat monster-monster besar turun dari kehampaan, badai pasir yang dahsyat tampaknya bertiup di antara langit dan bumi.
Semua monster dalam radius ratusan mil ketakutan oleh aura yang kuat itu dan melarikan diri ke segala arah. Lalu, lelaki heroik berbaju besi api kaca merah berjalan turun dari punggung burung Phoenix 7 warna. Lelaki itu berjalan dengan langkah mantap dan tatapan matanya setajam obor. Bai Sue Qilin berkata dengan suara yang dalam, negeri peri yang sebenarnya itu sempurna. Kamu harus berhati-hati, orang ini hanya selangkah lagi dari alam Raja Peri. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa sedikit waspada. Negeri dongeng yang sesungguhnya sempurna, inilah orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Nunu selama ini. Namun, saat pihak lain datang di depan Xiao Nunu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berlutut dengan satu kaki. Saya adalah Komandan Istana Shen Huang. Sangs, bertemu dengan Tuan Xiao Nunu. Hari ini, kami diperintahkan oleh Kepala Istana untuk datang dan memberi hormat kepada Tuan Xiao Nunu. Istana Shen Huang, Kepala Istana. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Snow Qilin juga terkejut. Sedetik sebelumnya ia mengingatkan Xiao Nunu agar berhati-hati terhadap orang yang datang, tapi sedetik berikutnya, pihak lain malah berlutut. Snow Qilin menatap Xiao Nunu dengan kebingungan di matanya. Rasanya seperti Anda mengatakan bahwa Anda bukan dari alam Phoenix. Namun Xiao Nunu juga penuh dengan pertanyaan. Seseorang yang kuat yang telah mencapai negeri peri yang sempurna, benar-benar melakukan etiket yang begitu tinggi pada dirinya sendiri pada saat ini, yang benar-benar membuatnya sedikit bingung. Silakan berdiri, Tuan, kata Xiao Nunu. Terima kasih, Tuan Xiao Nunu. Sang Ze berdiri. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung, perilakumu sangat membingungkan bagiku, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Sang Ze mengangguk dan berkata, aku tahu Tuan Xiao Nunu sangat bingung sekarang. Ketika kau kembali ke alam Phoenix, seseorang tentu akan menjelaskannya kepadamu. Kemudian, Sang Ze menoleh ke samping. Di tengah banyaknya burung terbang dan binatang raksasa, sebuah kereta perang mewah ditarik keluar. Kereta itu sangat lebar dan besar. Posisi di atas senyaman tempat tidur. Sekelompok penjaga berbaris di kedua sisi kereta, masing-masing dengan mata tajam dan sikap bermartabat. Tuan Xiao Nunu, silakan duduk. Sang Ze dengan hormat mengundang Xiao Nunu untuk memasuki kereta perang. Xiao Nunu tampak serius. Tampaknya setetes darah Phoenix surgawi di badannya benar-benar luar biasa. Saya benar-benar menerima perlakuan seperti itu. Pada saat ini, keingintahuan Xiao Nunu jauh melebihi sebelumnya. Dia sangat ingin mengetahui hubungan macam apa yang terjalin antara dirinya dengan alam Phoenix. Tepat saat Xiao Nunu hendak menaiki kereta, Snow Qilin di sampingnya menarik kaki celana Xiao Nunu dengan cakarnya. Kemarilah, kata Snow Qilin. Hah, Xiao Nunu bingung. Kemudian dia mengikuti Snow Qilin hingga jaraknya sekitar 7 atau 8 meter. Melihatmu seperti ini, kita tidak punya pilihan selain pergi ke alam Phoenix. Aku punya banyak pertanyaan sekarang, kata Xiao Nunu. Bai Sue Qilin mengangguk, melihat mereka, sepertinya mereka tidak punya niat buruk, tapi kamu tetap harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Apakah kamu tidak akan pergi ke alam Phoenix bersamaku? Aku tidak pernah berpikir untuk pergi ke alam Phoenix. Bai Sue Qilin menjawab, aku akan mencari cara untuk memulihkan kekuatan puncakku. Xiao Nunu berkata, bukankah kekuatanmu sudah pulih sejak lama? Bai Sue Qilin berkata, seberapa kuatnya? Ini pertama kalinya kamu melihatku, dan itu bukan kekuatanku yang sebenarnya. Ketika aku berada di puncak kekuatan tempurku, itu sangat kuat. Xiao Nunu sedikit terkejut. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagaimanapun, Snow Qilin telah jatuh ke jalan abadi dari alam abadi Kyushu. Pihak lain jelas memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Tidakkah kau butuh bantuanku? Kau bisa pergi ke alam Phoenix dan jurang iblis bulu ular bersamaku terlebih dahulu. Setelah kita kembali, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu, kata Xiao Nunu. Snow Qilin melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku punya caraku sendiri. Berhati-hatilah. Lagi pula, aku lebih mengenal Jiushu Fairyland, dan ini pertama kalinya kau kesini, dan kau bahkan tidak bisa membaca petunjuk jalan. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 2 benda untuk membela diri. Xiao Nunu langsung memanggil 2 senjata peri. Yang satu berupa bola besi hitam yang diikat dengan rantai besi.
Yang satu adalah jam perak yang kecil dan indah. Yang pertama merupakan jaminan yang dirampas dari Li Shou dari Paviliun Tianwu, sedangkan yang terakhir merupakan harta karun Yang San dari gerbang Sensing. Hah? Kamu dari mana? Mata Snow Kilin berbinar. Xiao Nunu berkata tanpa ragu, aku mencurinya. Kedua artefak abadi ini cukup bagus. Terutama lonceng kecil ini, itu seharusnya merupakan artefak abadi kelas 2. Artefak abadi kelas 2. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana senjata abadi dinilai? Aku belum tahu banyak tentang itu. Kirin Salju menjawab, klasifikasi senjata abadi cukup sederhana, dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Tingkat 1 adalah yang terendah, dan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke dua senjata di tangan Xiao Nunu dan berkata, bola besi ini adalah senjata abadi tingkat 1, dan lonceng kecil itu adalah senjata abadi tingkat 2. Xiao Nunu mengangguk. Klasifikasi ini memang sederhana. Bai Sue Kilin menambahkan, hal yang sama berlaku untuk seni bela diri tingkat abadi dan ramuan tingkat abadi, yang juga tingkat 1 hingga 9. Xiao Nunu kemudian bertanya, lalu, senjata abadi tingkat apa yang dimaksud dengan penguasa guntur Shen Xiaoyin dan Tai Sang Feng Hua? Penguasa guntur Shen Xiaoyin adalah tingkat 4, dan aku tidak tahu banyak tentang Tai Sang Feng Hua, tetapi seharusnya juga tingkat 4. Namun, kedua senjata abadi ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jika kamu punya waktu, kamu dapat meningkatkannya. Selain itu, semakin kuat kultivasi pribadimu, semakin kuat pula kekuatan senjata abadi itu, karena senjata abadi itu akan dipelihara oleh kekuatan abadi penggunanya. Semakin lama waktunya, semakin kuat pula kekuatannya. Mendengar ini, Xiao Nunu mengangguk. Aku mengerti. Baiklah, simpan dua senjata ajaib ini untuk dirimu sendiri. Jangan khawatirkan aku. Jika kekuatanku pulih dengan cepat, aku akan pergi ke alam Phoenix untuk mencarimu. Pada saat ini, Bai Sue Kilin memberi instruksi kepada Xiao Nunu seperti seorang teman lama. Jarang sekali melihat ekspresi serius seperti itu di wajahnya. Melihat hal ini, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi dan mengambil kembali kedua senjata ajaib itu. Ayo pergi, kata Snow Kilin. Dark Sky Phoenix di sisi lain berkata dengan dingin, kau berlari begitu cepat, apa kau khawatir dengan balas dendamku? Sebelumnya, ketika mereka berada di Jalan Abadi, Snow Kirin sering membuat masalah dengan Dark Sky Phoenix, dan telah membuat Dark Sky Phoenix sangat marah beberapa kali. Pada saat ini, Snow Kilin memutar matanya dengan jijai atas sarkasme Dark Sky Phoenix. Sudah kubilang, jangan berteriak di depanku. Saat aku kembali kuat, aku akan langsung pergi ke alam Phoenix untuk mencabut rambutmu. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu Dark Sky Phoenix menjawab, Snow Kilin berbalik dan berlari, menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap. Dark Sky Phoenix sangat marah. Tanah di bawah kakinya tergores dengan alur yang dalam. Jika Xiao Nunu tidak ada di sini, ia akan membalas dendam pada Snow Kirin. Melihat sosok Snow Kirin yang menghilang, Xiao Nunu menghela napas lega, lalu melihat ke arah tim dari alam Phoenix, matanya sedikit menyipit, dengan makna mendalam yang terpancar di pupil matanya. Dia akan segera mengetahui hubungan macam apa yang ada antara dirinya dan alam Phoenix. Menangis. Teriakan keras burung Phoenix bergema di angkasa dan bergema di pegunungan serta sungai sejauh ribuan mil. Pada saat ini, sekelompok besar burung terbang mengepakkan sayapnya di langit. Tim Phoenix Realm sangat spektakuler. Terutama burung Phoenix berwarna-warni di bagian depan tim yang sangat cantik. Setiap bulunya seindah pelangi. Badannya dikelilingi oleh cahaya dan bayangan warna-warni, dan kemanapun ia pergi, ia meninggalkan nyala api cahaya yang indah. Di tengah tim ada kereta perang yang mewah. Kereta itu sangat besar dan dapat menampung lebih dari selusin orang tanpa masalah. Namun kereta perang sebesar itu hanya ditempati oleh Xiao Nunu. Seseorang yang kuat yang telah mencapai keadaan sempurna dari negeri dongeng sejati memimpin jalan di depan, diikuti oleh sekelompok penjaga di kedua sisi. Pada saat ini, Xiao Nunu tampak seperti orang yang kuat. Rasa hormat semua orang di alam Phoenix tidak dibuat-buat. Anda dapat melihatnya di mata mereka. Semua orang menghormati Xiao Nunu. Hal ini membuat Xiao Nunu merasa tidak nyaman, dan pada saat yang sama, ia menjadi lebih penasaran dengan alam Phoenix.
Dalam perjalanan, Xiao Nunu juga bertanya kepada komandan penjaga Sang Ze tentang beberapa hal tentang alam Phoenix, tetapi jawaban Sang Ze adalah bahwa Xiao Nunu akan mengetahui segalanya setelah dia tiba di Istana Shen Huang. Xiao Nunu tidak bertanya lebih lanjut tentang ini. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Tim akhirnya tiba di tepi negara bagian Zulu. Tuan Xiao Nunu, perbatasan negara bagian Zulu ada di depan. Selama kita melewati pegunungan di depan, kita akan mencapai wilayah negara bagian Beixiao. Sang Ze berjalan di punggung burung Phoenix berwarna-warni seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Xiao Nunu bertanya, apakah alam Phoenix sudah hampir sampai? Ya, setelah kita tiba di provinsi Beixiao, alam Phoenix akan segera sampai. Kecepatan kita sebenarnya sangat cepat. Jika kita bepergian dengan normal, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk sampai. Kali ini, untuk menyambut kedatangan Tuan Xiao Nunu, kita menggunakan tim dengan kecepatan yang sangat cepat. Kata Sang Ze. Xiao Nunu mengangguk. Duduk di kereta, Anda dapat merasakan kecepatannya yang cepat. Tak lama kemudian, burung Phoenix berwarna-warni itu menjadi yang terdepan memasuki langit di atas pegunungan, diikuti oleh burung-burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat ketika mereka hendak mencapai perbatasan provinsi Beixiao, tiba-tiba duar, angin dan guntur bergulung-gulung di langit di atas Jiuxiao. Badai perak yang menyilaukan menghalangi kekosongan di depan tanpa peringatan apapun. Segera setelah itu, angin kencang bertiup, langit berguncang, dan meteorit besar jatuh dari langit satu demi satu. Setiap meteorit terbakar dengan api sungguhan di udara, mengubahnya menjadi merah terang. Pemandangan yang menghancurkan itu datang secara tiba-tiba dan dahsyat. Tidak bagus, raut wajah Sang Ze berubah. Ada serangan. Xiao Nunu juga terkejut dan langsung berdiri. Detik berikutnya, sebuah meteorit jatuh dari langit, menyebabkan dampak yang besar. Duar, duar, duar. Meteorit satu demi satu menyerbu kerumunan, dan beberapa burung besar tertabrak satu demi satu. Tiba-tiba terjadi ledakan energi antara langit dan bumi, dan akibatnya meledak. Burung raksasa yang terkena hantaman itu menjerit melengking lalu jatuh dari langit. Lindungi Tuan Xiao Nunu. Perintah Sang Ze. Siap. Para pengawal menerima perintah itu dan berkumpul di sekitar kereta perang. Sang Ze menunggangi burung Phoenix 7 warna ke langit dan bergegas menuju langit di depan. Bohong. Burung Phoenix 7 warna itu mengeluarkan raungan keras dan panjang, lalu api merah yang indah keluar dari badannya. Setelah itu, api merah mengembang vertikal seperti lingkaran cahaya besar dan membentuk penghalang melingkar. Dari kejauhan tampak seperti sebuah payung besar dengan diameter beberapa ribu meter sedang terbuka di langit. Bang! 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 Meteorit merah yang terbakar dengan api menghantam penghalang-penghalang dengan keras. Langit berguncang, gelombang udara menderu, dan satu demi satu, akibat yang luar biasa melampiaskan ke langit. Sang Ze berdiri di punggung burung Phoenix berwarna-warni, menatap langit dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Namun, sebagai tanggapan atas pertanyaan Sang Ze, terjadi fluktuasi energi yang lebih dahsyat. Dengan getaran yang dahsyat, meteorit yang lebih besar terlihat terbang keluar dari badai perak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meteorit ini seperti gunung yang jatuh, kecepatannya terus meningkat, dan kemanapun ia pergi, ruang angkasa terdistorsi dengan hebat. Duar. Detik berikutnya, sebuah meteorit sebesar puncak raksasa menghantam penghalang itu dengan keras, dan penghalang besar seperti payung itu langsung meledak menjadi miliaran keping. Kekuatan tumbukan yang mengerikan keluar, dan burung Phoenix berwarna-warni itu dengan cepat melipat sayapnya untuk menghalangi di depannya. Duar. Terdengar ledakan dahsyat lagi yang mengguncang bumi, dan hembusan angin kencang menyebar ke seluruh dunia. Burung Phoenix berwarna-warni itu terbanting keras dan terbang menjauh. Bang! Burung Phoenix berwarna-warni itu jatuh ke tanah, memercikkan banyak kerikil dan debu. Bohong! Burung Phoenix berwarna-warni itu bersiul pelan, dan jejak darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Sang Ze melompat dengan wajah dingin. Tunjukkan dirimu. Semuanya, jangan bersembunyi di kegelapan dan bertingkah seperti pengecut. Begitu kata-kata itu keluar, Swiss, Swiss, Swiss. Lebih dari selusin sosok muncul satu demi satu di kehampaan dengan aliran udara yang bergejolak.
Orang-orang dari gerbang sensing. Sang Ze mengerutkan kening. Benar sekali. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua. Dia berteriak dengan tegas, "Saya adalah sesepuh sekte sensing, Chen Wen." Lelaki tua itu tampak berusia 60-an, dengan badan kurus, jadi dia tampak sangat agung. Dilihat dari auranya, kultivasi Chen Wen telah mencapai kesempurnaan alam abadi sejati. Kemudian, Chen Wen menunjuk Xiao Nunu yang dilindungi di tengah oleh sekelompok penjaga dan berkata, "Tuan Xiao, Anda telah membunuh orang-orang saya dari sekte sensing, dan Anda masih ingin melarikan diri." Mata Xiao Nunu sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari sekte sensing akan menyusulnya begitu cepat. Kemudian, seorang tetua perempuan berusia 40-an berkata dengan suara tegas, "Tuan Xiao, apakah Anda berani mengakui bahwa Anda telah membunuh Chang Mingkong, Yin Weidao, Ge Xuan, dan Yang San?" Di antara keempatnya, ada Yang San. Ini berarti bahwa perjalanan Xiao Nunu ke sarang kelabang ilahi berkaki 1000 dengan identitas Nan Xiao telah terungkap. Tentu saja ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Xiao Nunu memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa saat ia membunuh Yang San. Adapun 3 orang lainnya, tindakan mereka menyergapnya di tengah jalan mungkin dimaafkan oleh sekte sensing. Setelah ketiga orang itu dibunuh oleh Xiao Nunu, Sensing Man pasti sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Dengan begitu banyak orang yang datang sekaligus, sepertinya sekte sensing berencana untuk membunuhku, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Aku senang mendengarnya. Tetua perempuan itu menatap Xiao Nunu dengan tajam. Kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Sang Ze bergerak dan melesat di depan Xiao Nunu. Dia menatap langsung ke semua orang dari klan Sensing. Semuanya, Tuan Xiao Nunu adalah tamu terhormat, Istana Phoenix Ilahi, ku. Tidak seorang pun dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Lalu bagaimana dengan Istana Phoenix Ilahi? Tatapan mata Chen Wen tampak menyeramkan. Ia berkata dengan dingin, "Ini bukan alam Phoenixmu. Sekte bintang ilahiku tidak perlu takut padamu." Tatapan mata Sang Ze dipenuhi dengan peperangan. "Karena kau tidak mau menyerah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dengan pedangku." Setelah mengatakan itu, Sang Ze langsung menghunus pedang panjang Shen Hong di pinggangnya, dan momentum mengerikan dari kesempurnaan negeri dongeng sejati melonjak. Dalam sekejap, angin dan awan dunia melonjak. Tepat ketika Xiao Nunu mengikuti orang-orang dari Istana Shen Huang ke Provinsi Beixiao, mereka dihalangi oleh gerbang Sensing. Sang Ze memegang pedangnya di depan Xiao Nunu, dengan sikap tegas dan tidak mau menyerah. Tetua Sekte Sensing, Chen Wen, juga bertekad untuk membunuh. Saat di Jalan Abadi, Xiao Nunu membunuh Wu Beilang. Pihak lain baru saja tiba di negeri dongeng Jiushu dan telah membunuh 4 orang jenius dari Sekte Sensing secara berturut-turut. Hal ini telah memicu kemarahan Sekte Sensing. Bagaimana mereka bisa membiarkan Xiao Nunu pergi hari ini? Bahkan jika Kaisar Langit datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa orang ini. Setelah mengatakan itu, Chen Wen berkata kepada tetua perempuan di sampingnya, "Tetua Kuizi, aku akan menghentikannya, kamu pimpin yang lain untuk membunuh pencuri kecil itu." Baiklah. Tetua perempuan yang disebut Kuizi segera setuju. Pedang panjang di tangan Sang Ze juga mengeluarkan api merah, dan dia berkata kepada para pengawal di belakangnya, "Lindungi Tuan Xiao Nunu. Jika dia terluka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." "Siap, Komandan." Para pengawal Istana Shen Huang mencengkeram senjata mereka erat-erat dan melindungi Xiao Nunu dari segala arah. Chen Wen mensibir, "Sudah kubilang, kalian tidak bisa menghentikan kami." Setelah mengatakan itu, Chen Wen memimpin dalam melancarkan serangan kuat ke arah Sang Ze. "Minggir!" Dengan teriakan keras, kekuatan telapak tangan meletus, dan kekuatan telapak tangan biru bintang menghantam Chen Wen dengan ganas. Bas! Kekuatan telapak tangannya sangat besar, bagaikan gunung yang menekan. Mata Sang Ze menjadi gelap, dan dia mengayunkan pedang di tangannya, menebaskan energi pedang yang spektakuler. Duar! Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, menyebabkan gelombang udara melonjak dan meledak. Pada saat yang sama, Kuizi mengangkat tangan kanannya, dan sebuah cincin bintang terang bersinar dari pergelangan tangannya. Kalau diperhatikan baik-baik, ternyata itu adalah sebuah gelang.
Gelang ini dibuat dengan sangat indah dan menawan. Cahaya dan bayangan bintang mengalir di atas. Bersiaplah untuk Mahtei. Kuizi menatap Xiao Nunu, dan gelang di pergelangan tangannya pun terlepas. Gelang bintang pemadam. Bunuh. Berdengung. Bersamaan dengan meledaknya gelombang energi kuat, gelang bintang pemadam itu langsung jatuh. Swiss. Para penjaga istana Phoenix Ilahi menatap lintasan pergerakan gelang bintang tempering dengan mata tajam. Hentikan. Salah satu pengawal memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas gelang pengerasan bintang. Bang! Saat bilah pedang itu mengenai gelang pemadam bintang, lengannya tiba-tiba terasa Mahtei rasa, buku-buku jarinya retak, dan dia langsung terlempar. Gelang Star Tempering juga segera bangkit kembali. Namun di detik berikutnya, gelang Star Tempering menggambar lengkungan dan melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Bang! 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 Gelang pemadam bintang itu bagaikan roda cahaya melingkar, memantul di antara para pengawal istana Phoenix Ilahi. Setiap kali, ada dampak yang sangat kuat. Mereka yang terkena pukulan semuanya terlempar. Hanya dalam waktu singkat, celah terbuka di garis pertahanan di depan Xiao Nunu. Kuizi mensibir puas, gelang penempa bintangku adalah senjata abadi tingkat 3. Bagaimana mungkin gerombolan seperti kalian bisa menghentikannya? Setelah mengatakan itu, Kuizi membentuk segel dengan satu tangan dan menggumamkan sesuatu. Bas! Gelombang kekuatan yang lebih kuat dilepaskan, dan kecepatan serangan serta momentum gelang tempering bintang meningkat beberapa kali lipat. Gelang itu membuat tanda cahaya terang di kehampaan dan melesat langsung ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu cerdas dan telah siap. Dia tidak ceroboh dan langsung memanggil, Tai Sang Feng Hua. Xiao Nunu memegang pedangnya di depannya. Dengan suara keras, klang, gelang pemadam bintang menghantam bagian tengah pedang Tai Sang Feng Hua dengan keras. Energi yang kuat menyebar ke segala arah, dan Xiao Nunu, memegang pedang panjang, menjauh. Meskipun kultivasi Kuizi tidak sebagus Chen Wen, dia juga telah mencapai puncak negeri dongeng sejati. Di belakang Kuizi, ada lebih dari selusin master dari Sekte Sensing. Susunan pemain ini jelas dimaksudkan untuk mempertahankan Xiao Nunu. Bunuh! Kuizi memberi perintah menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya! Lebih dari selusin master dari Sekte Sensing bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Para penjaga istana Shen Huang tidak berniat mundur. Mereka dengan cepat menyesuaikan ritme, mengacungkan senjata, dan melancarkan serangan. Tidak semudah itu membunuh Tuan Xiao Nunu. Lindungi Tuan Xiao Nunu. Bunuh dia. Seketika, kedua kelompok orang itu bergegas bersama. Terjadi kekacauan antara langit dan bumi. Kuizi melintas dan muncul di depan Xiao Nunu. Sihir abadi, cahaya suci bintang ungu. Kuizi menghadapkan telapak tangannya keluar, telapak tangannya menghadap Xiao Nunu. Bas! Sebuah lingkaran sihir cakram bintang yang indah berputar dan terbuka di depannya. Ribuan untaian energi spiritual berkumpul bersama, pola bintang yang kompleks berputar, dan kemudian memancarkan cahaya ungu. Swiss! Cahaya ungu tajam merobek kekosongan dan langsung menuju titik vital Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu terfokus, dan dia segera menggunakan metode teleportasi. Dengan suara, Swiss, Xiao Nunu menghilang begitu saja. Cahaya ungu itu menukik turun dan menghantam gunung besar di bawahnya. Gunung besar itu langsung tertembus. Pemandangan itu sangat memukau secara visual. Pada saat yang sama, Xiao Nunu melesat ke belakang Kuizi. Namun sebelum Xiao Nunu sempat mengayunkan pedangnya untuk menyerang, terdengar suara angin kencang yang pecah, dan gelang bintang pemadam, yang baru saja terpental terbang lagi. Mata Xiao Nunu berkedip, lalu dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya ke gelang pemadam bintang. Bang! Dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, gelang tempering bintang sekali lagi terpotong dan terlempar ratusan meter jauhnya. Kuizi mensibir dan berbalik untuk menyerang Xiao Nunu. Gelang pemadam bintang telah mengunci napasmu. Kemanapun kau berlari, ia akan dapat menemukanmu pertama kali. Saat kata-kata itu terucap, Kuizi mengulurkan 3 jari pada saat yang sama dan menunjuk ke dantian Xiao Nunu. 3 jari untuk menghancurkan jiwa abadi. Kekuatan 3 jari datang dengan kekuatan besar, dan target mereka adalah jiwa abadi di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu menekan dengan tangan kirinya dan menamparkan pergelangan tangan lawan. Bang! Jurus memataikan Kuizi meleset,
dan 3 kekuatan jarinya hampir menembus tulang rusuk kiri Xiao Nunu. Kuizi sedikit takut. Tingkat kultivasi lawannya jelas hanya pada tahap awal alam abadi sejati, tetapi kekuatan telapak tangannya sangat ganas dan sombong, dan kekuatan internalnya sangat kuat. Jika orang lain, mereka tidak akan mampu menggoyahkan kekuatan 3 jari Kuizi. Tampaknya para tetua sekte Sensing tidak lebih dari ini, kata Xiao Nunu dengan nada sinis, sementara pedang di tangannya terayun dan menyapu. Kuizi mendengus dingin, matanya dipenuhi cahaya bintang biru, dan pada saat yang sama sebuah rune misterius muncul di antara alisnya. Rune itu terbang keluar dan berubah menjadi cincin bintang yang indah. Kekuatan bintang penahanan. Dentang. Tepat ketika Tai Sang Feng Hua hendak menebas Kuizi, cincin bintang segera mengunci bilah pedang. Dalam sekejap, kekuatan penahan yang kuat mengunci Tai Sang Feng Hua dengan kuat. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Tai Sang Feng Hua tampak terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Kuizi tampak bangga, bagaimana dengan sihir sekte Sensingku? Xiao Nunu mensibir sebagai tanggapan, tidak terlalu bagus. Benarkah? Aku harap kau masih bisa tertawa selanjutnya. Lengkungan mencemooh muncul di mulut Kuizi. Pada saat ini, aliran udara yang kuat melesat. Di atas dan di belakang Xiao Nunu, gelang bintang pendingin berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan siklon yang sangat kuat. Gelang tempering bintang, potong galaksi. Bas. Pada saat ini, gelang tempering bintang melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kecemerlangannya membuat langit dan bumi pucat jika dibandingkan. Serangan ini memotong Bima Sakti dan menghancurkan langit. Momentumnya begitu kuat sehingga bahkan Sang Ze di sisi lain pun terkejut. Sang Ze tidak ragu sama sekali dan ingin melepaskan diri dari lawannya dan langsung menuju Xiao Nunu. Tetapi mengapa Chen Wen mengizinkan Sang memilih kesempatan ini? Hei, lawanmu adalah aku. Chen Wen mengeluarkan pedang gandanya dan menebas Sang Ze. Star Slash. Kedua pedang itu menyerang terus-menerus, dan cahaya pedang yang deras tidak hanya menghalangi jalan Sang Ze, tetapi juga membawa ancaman besar. Sang Ze tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Hujan pedang api terbang. Sebuah gerakan dahsyat diluncurkan, dan hujan pedang meledak dari langit. Kedua kekuatan itu saling berkaitan erat dan menimbulkan kekacauan di langit. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Gelang tempering bintang telah menyelesaikan serangan super kuat terakhirnya. Para penjaga istana Phoenix lainnya segera meninggalkan lawan mereka dan bergabung dengan Dark Sky Phoenix, Seven Colored Phoenix, dan monster terbang raksasa lainnya untuk menyerbu Xiao Nunu. Cepat, hentikan dia. Tuan Xiao Nunu jangan sampai mendapat masalah. Kuizi terus mensibir. Sia-sia. Swiss. Saat kata-kata itu terucap, gelang penghalang bintang menggulung kekuatan penghancur yang tak terbatas dan terbang turun dengan posisi berputar cepat. Kolom gelombang kejut cahaya yang mengerikan meledak di sepanjang jalan, dan para penjaga istana para dewa Phoenix serta burung-burung dan binatang-binatang raksasa tidak punya waktu untuk memblokirnya. Kecepatan gerak Star Tempering Bracelet bagaikan kilat. Dalam sekejap, gelang tempering bintang melesat ke punggung Xiao Nunu dengan kekuatan besar. Dengan pukulan ini, siapapun yang berada di bawah puncak alam abadi sejati akan hancur dan hancur berkeping-keping. Duar. Dalam sekejap, ledakan energi dahsyat meledak di kehampaan. Hembusan angin bagaikan badai yang bertiup kencang, menyapu 10 penjuru dan melintasi ribuan mil. Semua orang, burung-burung raksasa, dan binatang buas di sekitar terhempas. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu meninggal di tempat, sebuah suara penuh penghinaan mencapai telinga Kuizi. Sia-sia saja, seharusnya kau bicara tentang dirimu sendiri, kan? Apa? Pupil mata Kuizi mengecil dan wajahnya berubah. Xiao Nunu berdiri di depannya tanpa terluka, dan di belakangnya, sepotong pecahan pancer mengambang. Gelang Star Tempering menghantam pecahan pancer dan terus berputar. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat, menciptakan pecahan cahaya dan bayangan yang indah. Tetapi tidak peduli seberapa keras gelang bintang tempering itu menghantam dan menggosok, ia tidak dapat menembus pecahan pancer. Bagaimana ini mungkin? Kuizi terkejut. Sang Ze, Chen Wen dan yang lainnya semuanya tidak percaya. Kepingan pecahan emas itu benar-benar mengandung daya tahan yang mengerikan. Kau tahu, Quenching Star Bracelet merupakan senjata abadi tingkat 3. Namun,
yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa kekuatan pecahan pancer bahkan dapat bersaing dengan senjata abadi kelas 4, penguasa Shen Xiao Yinlei, belum lagi senjata abadi kelas 3, gelang Tuixing. Terlebih lagi, pecahan pancer adalah bagian dari kekuatan Xiao Nunu. Sebelumnya, saat berada di jalan abadi, Xiao Nunu hanya berada di alam abadi. Setelah menerobos ke alam abadi sejati, kekuatan pecahan pancer bahkan lebih kuat. Itu lebih dari cukup untuk memblokir Quenching Star Bracelet. Tanpa menunggu Kuizi pulih, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan Tai Sang Feng Hua melepaskan kekuatan pedang yang dahsyat. Bang! Cincin bintang, yang terkurung di bilah pedang Tai Sang Feng Hua langsung hancur. Setelah itu, Xiao Nunu memegang pedang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, teknik klon bayangan pedang. Swiss, Swiss. Kemudian, dua klon pedang yang persis sama dengan Xiao Nunu tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan. Dengan dua klon ditambah yang asli, mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, dan gerakan yang mereka gunakan adalah gerakan pedang terkuat. Pedang tertinggi menguasai dunia. 3 niat pedang, 3 sisi tajam. 3 pedang keluar pada saat yang sama, dan tiba-tiba 3 cahaya pedang biru, perak, dan putih meledak. Melihat ini, Kuizi merasa ngeri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Dengan tergesa-gesa, Kuizi segera bergerak mundur, membentuk segel dengan cepat, dan melakukan gerakan bertahan. Teknik abadi, badan roh bintang suci. Setelah menyelesaikan pengisian daya dengan kecepatan tercepat, Kuizi menggenggam kedua telapak tangannya, melepaskan sejumlah besar kekuatan bintang dari badannya. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, 3 roh kuat menghalangi jalan Kuizi. Penampakan ketiga badan spiritual ini persis sama dengan Kuizi, mereka menyerang pada saat yang sama untuk memblokir serangan Xiao Nunu. Bang, bang, bang. 3 energi pedang menghantam 3 badan spiritual. Cahaya pedang yang tajam langsung mencekik 3 badan spiritual hingga berkeping-keping. Badan asli Kuizi mengambil kesempatan ini untuk segera bergerak ke tempat aman. Akan tetapi, karena badan spiritualnya hancur, badan asli Kuizi juga mengalami trauma akibat serangan balik. Kutu kupret. Setetes darah mengalir pelan dari sudut mulut Kuizi. Tepat saat dia hendak mengingat gelang bintang pemadam, suara angin kencang yang sangat tajam tiba-tiba terdengar. Jantung Kuizi berdebar kencang, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia melihat pecahan pancer lain menyerangnya. Dibandingkan dengan pecahan pancer yang baru saja menghalangi serangan gelang bintang tempering, pecahan pancer ini lebih tajam dan lebih sempit. Seperti pecahan pisau. Kuizi bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Telapak tangan pemecah bintang serigala. Ledakan. Kekuatan besar itu bertabrakan, mengguncang bumi. Akibat kekacauan itu meledak, Kuizi muntah darah lagi, dan terpental berulang kali. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan telapak tangan kanannya lenyap begitu saja tanpa jejak. Kamu, melihat lengannya yang patah, wajah Kuizi menjadi pucat. Apakah ini seseorang yang berada dalam tahap awal dari negeri ajaib yang sesungguhnya? Ini sungguh keterlaluan. Bukan hanya Kuizi, bahkan Sang Ze, Chen Wen dan yang lainnya di sisi lain pun terkejut. Kuizi, yang berada di puncak alam abadi sejati, sebenarnya ditekan oleh Xiao Nunu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Seperti yang diharapkan dari puncak negeri dongeng sejati, dia benar-benar sulit dibunuh. Kalimat ini merendahkan diri dan menyindir. Jika lawannya berada di alam abadi sejati akhir, pedang tadi akan mengakhiri pertempuran, dan bahkan tidak perlu menggunakan pecahan pancer kedua. Dark Sky Phoenix di luar lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah ini yang akan dikatakan manusia? Apa artinya berada di puncak negeri dongeng yang sebenarnya? 3 tingkat lebih tinggi dari Xiao Nunu. Tetapi ketika Xiao Nunu mengatakannya, kedengarannya lebih seperti dia mengakui kekuatan pihak lain. Jangan pergi terlalu jauh. Kuizi sangat marah dengan ejekan Xiao Nunu hingga badannya gemetar. Matanya penuh dengan api dan niat membunuh. Dia berkata kepada semua orang di gerbang sensing, jangan pedulikan orang lain, bunuh dia dulu, bunuh dia. Kuizi sudah mengerti bahwa Xiao Nunu tidak bisa ditahan. Kamu tidak harus tinggal. Tinggi lawan tidak semudah membunuh melalui jalan abadi. Jika pihak lain diberi waktu untuk tumbuh,
dia pasti akan menjadi ancaman serius bagi Sekte Sensing. Chen Wen juga sangat memahami hal ini. Dia langsung meninggalkan Sang Ze dan memberi perintah kepada guru-guru lain dari Sekte Sensing. Bertindak bersama dan bunuh dia dengan cara apapun. Dengan cara apapun, tekad untuk membunuh Xiao Nunu telah tiba. Dalam sekejap, niat membunuh datang dari segala arah. Bahkan Xiao Nunu merasakan krisis yang hebat saat ini. Kuizi, yang berada di puncak alam abadi sejati, sudah sangat sulit dibunuh. Belum lagi kekuatan Chen Wen bahkan lebih tinggi darinya. Dalam keadaan seperti itu, Sang Ze dan yang lainnya merasa sulit untuk menghentikannya. Lagi pula, sebelum dimulainya, semua orang di Istana Shen Huang telah mengalami gelombang pemboman, hujan meteorit. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, akan sulit untuk menghentikan tekad Sekte Sensing untuk membunuh Xiao Nunu. Pada saat kritis ini, menangis. Teriakan burung phoenix yang memandang ke bawah ke dunia datang dari arah Beik Xiaozu. Hati semua orang tiba-tiba terkejut, seolah-olah jiwa mereka diserang. Kemudian, langit di atas Beik Xiaozu meredup. Saat dunia menjadi gelap dan langit berguncang, bayangan burung phoenix yang sangat besar dan menakjubkan muncul ke langit. Sosok burung phoenix yang menakjubkan itu sungguh agung dan tak tertandingi, bulunya memancarkan cahaya 9 warna yang misterius, yang setiap sinarnya amat agung. Ketika mereka melihat bayangan burung phoenix, semua orang di gerbang Sensing terkejut. Wajah Chen Wen menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ratu Phoenix kegelapan, bersambung.